Kondisi perekonomian nasional saat ini sedang menjadi perhatian serius pemerintah. Berbagai kebijakan ditempuh demi memastikan pertumbuhan tetap berjalan dan sektor real bergerak lebih cepat. Salah satunya melalui penempatan dana besar di perbankan yang diharapkan bisa memacu penyaluran kredit ke sektor produktif. Namun, kebijakan tersebut tidak serta-merta berjalan sesuai harapan, sehingga mengundang kritik dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Purbaya menyentil direksi perbankan singgung soal main golf akhir pekan menjadi sorotan setelah ia menilai jajaran direksi bank terlalu nyaman dengan kondisi likuiditas. Mereka dianggap bermain aman tanpa mendorong kredit produktif. Menurutnya, dana 200 triliun rupiah yang ditempatkan di bank bukan sekadar titipan, melainkan strategi moneter untuk menggerakkan ekonomi. Ia menepis kekhawatiran inflasi karena dana akan terserap sistem, serta menegaskan percepatan pertumbuhan ekonomi akan berdampak positif pada penerimaan pajak negara. Untungnya gede, jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Apakah sejauh ini dari pihak perbankan yang di bawah itu setelah Bapak sudah salurkan dananya, apakah ada yang minta guidance ke Bapak terkait kemana kita alokasikan ini? Nggak ada, pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar, cuman selama ini malas karena bisa naruh di tempat yang aman, yang nggak mau ngapain, dapat spread cukup, untungnya gede, jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Sekarang dengan uang itu mereka berpikir dan harusnya market base ya, mereka akan mencari proyek-proyek yang memberikan return paling tinggi dan yang paling aman dulu. Kemudian kalau itu habis, mereka akan cari yang lain. Tapi pada proyek yang top sekali kan pasti jumlahnya terbatas. Itu akan menimbulkan kompetisi di antara bank-bank tadi. Itu akan menekan suku bunga ke bawah pinjaman kan. Dan uang yang dipakai, yang mereka miliki juga, kalau belum sempat masuk ke bank kan masih akan mereka place di overnight market. Jadi likuiditas sistem perbankan juga akan bertambah dengan signifikan. Jadi saya injek titik-titik tertentu, dia akan nyebar ke sistem dengan cepat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tahu nggak kalau Menteri Keuangan kita yang baru ngelakuin gebrakan. Jadi dia baru aja memutuskan untuk menyalurkan dana sebesar 200 triliun ke himpunan bank negara. Dan nantinya dari bank-bank ini akan disalurkan ke masyarakat. Nah, ini adalah sebuah gebrakan baru. Karena sebelumnya dana ini ditahan di Bank Indonesia. Kenapa ditahan? Ya untuk prinsip kehati-hatian. Biar saat butuh pemerintah punya dana. Tapi menurut Menteri Keuangan Purbaya, itu tuh hati-hatinya lebay. Jadi menurut dia hati-hati itu baik. Tapi ekonomi masyarakat juga jadi gak tumbuh. Jadi akhirnya dia menyalurkan dana itu. Dan kelihatannya pasar menyambut positif. Karena saham-saham bank-bank besar Indonesia tiba-tiba jadi hijau banget. Gara-gara bapak yang satu ini nih, kita yang nggak tahu ekonomi jadi pengen tahu ekonomi. Jadi pengen denger gitu ketika bapak ini ngomong di media apapun ya. Ini yang bikin jadi FYP ku tuh kayaknya isinya bapak ini semua gitu. Bahkan di pencarianku YouTube akhirnya isinya bapak ini semua. Karena apa? Beliau ini membangkitkan keingintahuanku terhadap apa yang terjadi sama perekonomian Indonesia. Dan aku yakin kayaknya nggak cuma aku nih yang kayak gini ya. Ya semoga aja bapak ini sehat-sehat ya pak ya. Semoga lancar semuanya apa yang jenengan rencanakan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kami semua ya. Dan aku yakin ini pasti dengan gaya bapak sikut sana sikut sini, termasuk berani nyikut program unggulannya Pak Prabowo juga. Ini agak lain emang sih, tapi ya semoga Anda tidak dibungkam Pak ya. Semoga Anda tidak dibungkam dan perjalanannya lancar gitu lah ya, sampai benar-benar berdampak nih sama kita semua di bawah ya. Semangat terus Pak, semangat terus. Gue di sini pada awalnya ragu sama nih orang, kayak ini Pak Prabowo beneran nggak sih, kok kayak anaknya selengean gitu kan. Tapi setelah gue perhatiin bisa jadi bapak ini lebih gacor daripada Bu Sri Mulyani. Salah satu pernyataan bapak ini yang bikin kayak gue wah wajib didukung nih guys. Jadi anggota DPR ini kayak nantang nih sama bapak ini, hutang 1.300 T emang mampu dibayar gitu kan. Terus dijawab sama Menteri Keuangan yang baru, 3.000 T dikorup aja bisa, masa untuk bayar hutang 1.300 T aja nggak bisa.
Terus Pak Purbaya ini juga siap dikritik katanya. Ya mengkritik kalau tujuannya baik boleh, asal jangan kayak mahasiswa UI kemarin tuh ya, kocak banget. Apalagi mereka baru juga 1 hari Bapak ini kerja mereka udah minta diganti. Kan kocak, ini kenapa sih mahasiswa UI kok kualitasnya menurun? Kalian bayangkan aja hari ini 200T udah turun ke 5 bank ini. By the way inget ya, ini uang bisa dipinjamkan ke rakyat untuk modal bisnis ataupun usaha, jadi uang berputar gitu, ekonomi berputar. Dan ingat ya, bukan untuk judol ya, manusia-manusia sialan gara-gara kalian ekonomi kita jadi seret. Intinya gue dukung Bapak Purbaya, kita doain aja semoga ekonomi kita makin baik. Tonton video gue sampai habis. Sekarang akhirnya gue paham kenapa perekonomian Indonesia rasanya berjalan lambat. Ternyata Menteri Keuangan kita yang baru, Pak Purbaya, ungkap fakta bahwa ekonomi kita tuh udah 20 tahun gak seimbang. Berdasarkan data statistik, beliau sampaikan, era Presiden SBY 2004 sampai 2014, ekonomi bisa tumbuh lumayan tinggi karena ditopang sama sektor swasta. Tapi di era Presiden Jokowi 2014-2024 pertumbuhannya tuh cuman rata-rata 5%. Belum lagi fakta ada duit negara yang mengendap di Bank Indonesia 800 triliun tapi nggak diapa-apain, nggak diputerin, malah bikin likuiditas ketat dan ekonomi kita jalannya pelan. Makanya kalau kalian dengar berita salah satu strategi Pak Purbaya sekarang mindahin 200 triliun ke bank, ini tuh ada reasonnya. Efeknya apa? Dengan pusingnya para dirut-dirut bank digelontorin duit gede, terus kalau mereka cuma ngendapin tapi mesti bayar bunga, nggak mau dong. Nah, ini fungsinya biar bank-bank ini mikir mau muterin di mana. Tentunya kredit dan pinjaman. Bank-bank ini juga harus melakukan strategi marketing yang bagus biar banyak orang yang mau pinjem, kayak bunga rendah atau cicilan ringan. Kalau pinjaman ini nyampe ke UMKM, perusahaan, sampai pabrik, otomatis bakal ada lapangan kerjaan baru, pengangguran turun, dan ekonomi rakyat ikut muter lagi. Targetnya pertumbuhan ekonomi bisa naik ke 6-6,5%, bahkan likuiditas uang beredar bisa melompat 15-20% hanya dalam 1-2 bulan. Langkah ini mungkin kelihatan ribet, tapi bisa jadi kunci bangkitnya ekonomi Indonesia. Jadi sekarang waktunya kita dukung dan kasih kepercayaan penuh sama nahkoda fiskal baru kita. Kalau kapal ini mau selamat, semua penumpangnya harus percaya sama jurumudinya. Ya kan? Semangat Pak Purbaya! Aku mendukung. Bayangkan uang 200 triliun hanya kemudian jadi bahan eksperimen si Menteri Keuangan untuk membagi-bagikan ke setiap bank. Mengapa saya mengatakan bahwa ini sangat berbahaya? Karena balik lagi di sini ada 4 hal yang harus kalian tahu. Yang pertama, kita tahu bahwasannya orang Indonesia itu mempunyai habit yang suka korupsi. Itu artinya apa? Jika uang-uang ini digelontorkan ke setiap bank, maka kalau si orang-orang bank ini mempunyai habit korupsi, suka curi uang, yang jadi apa? Yang jadi mereka buat hanya untuk perut mereka. Nah, tujuan pemerintah ini untuk supaya apa? Membangun perekonomian di Indonesia, supaya perekonomian di setiap rakyat itu bergerak. Tapi kalau uangnya diendap di bank saja, ya percuma menggelontorkan uang sebanyak itu, tapi perekonomian kita tidak berjalan, masyarakat masih susah. Yang kedua, jikalau dia sudah menggelontorkan ke setiap bank dan bank ini menggunakan uang itu untuk melakukan simpan pinjam ke setiap orang yang ingin mau pinjam, tapi yang menjadi masalahnya di sini apa? Orang-orang kita taunya hanya pinjam saja, dan jikalau mereka hanya pinjam saja tapi tidak bayar, yang rugi siapa di sini? Yang rugi pemerintah karena uangnya tidak balik. Yang ketiga, jikalau uang ini sudah disalurkan ke setiap masyarakat dan orang itu happy nih karena dapat uang begitu banyak, tapi masalahnya di sini apa? Masalahnya di sini jika uang itu terlalu banyak beredar di masyarakat dan barangnya itu sedikit, maka akan terjadi inflasi, teman-teman. Uang-uang itu hanya percuma saja beredar tapi tidak ada gunanya gitu loh. Yang keempat, saya itu masih bingung dengan Prabowo Subianto. Mengapa saya mengatakan bingung? Ini menteri baru naik belum sampai seminggu, tapi kenapa Prabowo bisa percaya omongan dia? Karena balik lagi ya, jikalau uang 200 triliun ini dipakai untuk masuk ke bank, artinya program-program Prabowo yang sebenarnya menjadi visi misinya sebelum menjadi presiden itu bisa tidak berjalan dengan lancar karena uang ini sudah dibagi ke setiap bank. Dan kamu Prabowo
Ingat, jikalau rencana ini, pembagian uang ini tidak berjalan secara baik dan terjadi masalah yang besar, maka kamu siap akan dihakimi masyarakat. Baru jadi menteri sudah bikin gaduh. Ya, kami memang tidak merasa puas dan kami masih kurang. Yang enak itu Anda yang jadi pejabat, jadi anggota DPR, jadi menteri. Enak merasin rakyat, naikin pajak sana sini untuk naikin gaji, naikin tunjangan, naikin operasional. Terus Anda minta rakyat harus diam, senang, ya menikmati kebahagiaan Anda. Ini Menteri Keuangan yang baru ini mulutnya pedas juga ya. Apa perlu nambahin cabai biar lebih tambah pedas? Pak, Bapak baru jadi menteri, Pak. Jangan dulu bikin gaduh, Pak. Bapak tahu nggak kenapa rakyat Indonesia itu mayoritas marah sama Ibu Sri Mulyani? Karena dua hal, Pak. Satu, naikin pajak yang nggak berhenti-berhenti, terus bikin hutang negara yang sampai numpuk-numpuk, Pak. Ya, naikin gaji, tunjangan pejabat, Pak. Bapak, begitu ditunjuk presiden jadi menteri keuangan, mulut Bapak dijaga, Pak. Komentar itu yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bapak sebagai menteri keuangan, Pak. Gimana tuh? Revisi gaji tunjangan pejabat, Permenkyu-nya dirubah, direvisi, ya, perbaiki tata kelola keuangan negara, kebocoran anggaran segala macam. Bapak komentari itu, Pak. Jangan lagi Bapak komentari soal rakyat ini masih ada yang tidak puas, kurang mampu, jadi demo sana sini. Pak, buktiin aja, Pak. Itu pertama buat Bapak. Yang kedua, Pak, di Indonesia ini Bapak harus tahu ya, Bapak baru jadi menteri, tapi Bapak bukan orang baru, kan? Bapak ngerti kan? Kalau yang makmur di Republik tercinta ini hanya 10% kan? Orang-orang kaya itu menggunakan kaki tangannya yang pejabat-pejabat itu semakin kaya kan? Yang makin menderita, makin merana, makin susah mau mampus rakyat kan? Bapak tahu kan? Jadi kalau buat pernyataan jangan asal bunyi, Pak. Rakyat ini lagi sensitif. Sensitif karena apa? Daya belinya turun, ya. Sensitif karena apa? Nggak punya pekerjaan, ya. Mata pencarian sulit. Jadi Bapak, please ya, jaga mulutnya.